Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Klasifikasi Morfologi Daun Tapak Dara dengan Uji Homogenitas Varians atau Levens Test. Anggota dari kelompok kami terdiri dari Tabita, saya sendiri Keiza, kemudian Guruh, Hilya, Anin, dan juga Anes. Berdasarkan dataset yang ditampilkan, terdapat beberapa asumsi statistik yang mungkin berlaku. Variabel kuantitatif seperti leaf length, leaf width, stem diameter, dan plant height kemungkinan mengikuti distribusi normal yang dapat diuji dengan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Selain itu, hubungan linear dapat terjadi antara leaf length dan leaf width dengan leaf ratio serta stem diameter dengan plant height yang dapat dianalisis melalui korelasi atau regresi. Jika membandingkan kategori seperti label pesisir dan menengah, perlu diuji varian Levens test. Analisis varians atau ANOVA juga dapat digunakan untuk menentukan perbedaan signifikan antara kelompok. Outlier pada variabel tertentu harus diperiksa karena dapat mempengaruhi hasil analisis. Terakhir, asumsi independensi harus dipastikan agar setiap pengamatan dalam dataset tidak saling bergantung, sehingga hasil analisis lebih valid dan reliabel. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis yang pertama itu tidak ada perbedaan signifikan pada morfologi berdasarkan klasifikasi tanaman, yaitu seperti panjang, lebar, dan bentuk daun tidak menunjukkan variasi yang signifikan antar kelompok, warna dan diameter batang, serta tinggi tanaman tidak berbeda secara signifikan antar klasifikasi. Juga warna bunga tidak menunjukkan perbedaan yang terstruktur pada antar klasifikasi. Yang kedua, ada perbedaan signifikan pada morfologi berdasarkan klasifikasi tanaman, yaitu panjang dan lebar daun secara signifikan itu berbeda antar kelompok. Diameter batang dan tinggi tanaman menunjukkan variasi yang signifikan berdasarkan klasifikasi, dan warna bunga berbeda berdasarkan klasifikasi tanaman. Untuk uji statistiknya sendiri, terdapat ada uji normalitas, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk test, di mana itu tujuannya untuk memeriksa apakah data kuantitatif seperti leaf width, stem diameter, dan plant height mengikuti distribusi normal. Cara untuk data kecil hingga sedang itu digunakan Shapiro-Wilk test. Jika nilai P lebih dari 0,05, data dianggap berdistribusi normal. Jika uji Kolmogorov-Smirnov test digunakan untuk dataset yang memiliki nilai P lebih besar dari 0,05 dan itu dianggap normal. Yang kedua, ada uji korelasi atau regresi linear dengan tujuan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel kuantitatif seperti leaf length dan leaf width terhadap leaf ratio, stem diameter terhadap plant height. Nah, untuk prosesnya sendiri, uji korelasi ini untuk memeriksa hubungan linear jika data normal. Untuk uji korelasi Spearman, jika data tidak normal, regresi linear untuk memodelkan hubungan antara variabel prediktor independen dan variabel target dependen. Untuk yang ketiga, ada uji homogenitas varians, Levens test, di mana tujuannya untuk menguji apakah varians data antar kelompok, misalnya kategori pesisir dan menengah, itu homogen. Homogenitas diperlukan untuk analisis parametrik seperti ANOVA. Nah, prosesnya sendiri, jika nilai P lebih dari 0,05, asumsi varians homogen terpenuhi. Untuk uji keempat, analisis varians atau ANOVA. Nah, ini tujuannya untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata variabel kuantitatif antar kelompok, misalnya pada habitat pesisir dan menengah. Nah, prosesnya sendiri, jika P kurang dari 0,05, terdapat perbedaan signifikan antar kelompoknya sendiri. Jika asumsi normalitas atau homogenitas tidak terpenuhi, digunakan Kruskal-Wallis test sebagai alternatif non-parametrik.
Jadi, data ini memiliki dua hipotesis, yaitu tidak ada dan ada perbedaan pada morfologi berdasarkan klasifikasi tanaman, serta data ini memiliki beberapa uji statistik. Jadi, judul penelitian yang tepat untuk data morfologi daun tapak dara berdasarkan hipotesis dan uji statistik tersebut yang dapat digunakan menjadi judul yaitu klasifikasi morfologi daun tapak dara dengan uji homogenitas varian atau Levenes test. Nah, mengapa eh, kami menggunakan uji homogenitas varian Levenes test, yaitu sebab uji ini dapat menyimpulkan sebuah data homogen. Nah, untuk uji ini itu menggunakan hipotesis nol bahwa sampel yang akan dibandingkan berdasarkan dari populasi dengan variasi yang sama. Kemudian, dari data yang telah disediakan, data dapat divisualisasikan sebagai berikut. Yang gambar pertama yaitu tabel data kualitatif dari tapak dara yang meliputi warna daun, bentuk daun, warna batang, warna bunga, dan habitat. Kemudian, data kuantitatif dapat divisualisasikan menggunakan histogram. Gambar kedua yaitu histogram panjang daun tapak dara, Ataranthrus roseus. Dan gambar yang ketiga, histogram lebar daun tapak dara. Gambar keempat, histogram rasio daun tapak dara. Gambar kelima, histogram diameter batang tapak dara. Kemudian yang keenam ada histogram panjang nodus tapak dara. Dan yang ketujuh ada histogram tinggi tanaman tapak dara. Data yang telah didapat dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal. Berdasarkan cara memperolehnya, data merupakan data primer karena data yang dikumpulkan itu merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang dilakukan. Kemudian berdasarkan waktu pengumpulannya, data merupakan data cross-section, yaitu data yang dikumpulkan pada suatu periode tertentu pada beberapa objek dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan. Kemudian data kuantitatif. Data kualitatif itu merupakan data yang berupa pernyataan, dan data kuantitatif itu merupakan data yang berupa angka. Data kuantitatif ini diklasifikasikan menjadi data kontinu, karena dalam data angkanya berupa bilangan bulat atau pecahan yang diperoleh dengan cara hasil pengukuran. Kemudian, data dikumpulkan dengan metode observasi dengan jenis pengukuran langsung menggunakan alat-ukur saintifik. Metode pengumpulan secara observasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian, sehingga didapat secara jelas gambaran objek penelitian. Kemudian, dilakukan jenis pengukuran langsung, yaitu pengukuran yang melibatkan penilaian langsung dari suatu variabel menggunakan alat atau instrumen yang dikalibrasi untuk memberikan nilai numerik yang tepat. Pada dataset, sebenarnya tidak diketahui secara jelas jenis pengukurannya, tapi saya asumsi bahwa pengukuran seperti panjang daun, lebar daun di tanaman itu menggunakan alat ukur, karena pada data satuannya berada dalam sentimeter. Kemudian, skala yang terdapat pada data adalah skala nominal dan skala rasio. Skala nominal sendiri adalah skala yang berfungsi untuk mengelompokkan data tetapi tidak memiliki arti. Contohnya sendiri adalah accession pada data yang merupakan nomor 1 sampai 48. Kemudian skala rasio adalah skala yang memberikan arti perbandingan atau perkalian. Pada data terdapat skala rasio yaitu leaf ratio yang menunjukkan perbandingan antara panjang daun dengan lebar daun. Kemudian, data divisualisasikan menggunakan histogram. Histogram sendiri adalah grafik yang ditampilkan dalam bentuk bar atau batang yang mewakili rentang-rentang suatu data. Panjang atau tingginya bar merupakan frekuensi dari suatu data tersebut. Alasan digunakannya
banyak variasi dan agar para pembaca dapat lebih mudah dalam memahami distribusi data, serta agar pembaca memahami variabilitas data dan untuk memudahkan membaca melihat pola atau tren pada data. Sekian dari kelompok kami. Sekiranya ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.